Halo, selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Waduh, gimana nih kabarnya sore hari ini? Semoga kalian semua dan kita-kita semua yang nonton dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan hari ini kalian lagi nonton program digital Livecast Sobat 7 Kepo yang merupakan program digitalnya Trans 7 yang tayang secara multiplatform di 3 sosial medianya Trans 7. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan juga ada di YouTube-nya Official Trans 7. Pokoknya selamat sore deh buat kalian semua yang lagi nonton dimanapun dan apapun platform yang kalian tonton sekarang. Nah, hari ini Sobat 7 Kepo udah masuk ke episode ke-35 dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang spesial. Karena dia merupakan salah satu pemudi Indonesia yang punya prestasi. Dia punya skill yang oke banget nih, Sobat 7. Siapa yang nggak tahu sama Rani Ramadhani? Dia udah seorang drummer profesional, tapi sebelumnya ternyata dia juga punya background sebagai seorang aktris dan juga model. Nah, kira-kira gimana Rani Ramadhani sebenarnya? Mungkin buat kalian yang belum tahu, yuk kita tonton dulu video yang satu ini. Nah, itu dia tadi bintang tamu kita hari ini, Rani Ramadhani. Dia punya skill bermain drum yang oke banget nih Sobat 7. Dan pastinya hari ini kita juga bakalan nanya-nanya ke Rani gitu kan. Kita bakal ngepoin kenapa dia pilih drum, kenapa nggak alat musik lain gitu kan. Mungkin cewek-cewek rata-rata kalau kita ngomongin alat musik suka sama piano gitu kan, suka sama gitar, tapi dia milih untuk bermain drum. Nah, kira-kira apa alasannya? Kita akan kepoin bareng-bareng di Sobat 7 Kepo episode ke-35 hari ini. Nah, Sobat 7, buat kalian semua yang kemarin beberapa hari lalu udah kepoin Instagramnya Trans 7, kalian kan udah ngeliat nih potongan muka dari calon bintang tamu kita di sore hari ini. Selamat buat kelima pemenang yang udah ngedapetin dan berhasil menjawab dengan benar kalau jawabannya adalah Rani Ramadhani yang akan kita undang di Sobat 7 Kepo hari ini, dan kalian akan mendapatkan masing-masing paket body care dari Kaila Natural. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita undang Rani Ramadhani untuk hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat sore Rani. Halo, selamat sore. Waduh, Rani thank you banget ya udah ngeluangin waktunya nih buat kita kepo-kepoin di Sobat 7 Kepo hari ini. Tapi kabarnya sehat ya hari ini ya? Terima kasih juga. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, ini mungkin banyak Sobat 7 yang penasaran, pengen kepo kira-kira kalau di bulan Februari ini atau akhir-akhir ini Rani lagi sibuk ngapain aja sih? Oke, akhir-akhir ini tuh aku lagi sibuk. Kemarin sempat promo film, jadi film aku syutingnya sudah lama, tapi ada baru tayang beberapa minggu yang lalu. Terus abis itu masih dengan drum cover. Masih dengan konten-konten yang udah di-plan untuk dibikin. Terus sibuk main sama kucing di rumah. Siapa nama kucingnya? Terus apa lagi ya? Kepo banget nih. Aku ada 2 kucing nih. Yang pertama di Sierra, yang kedua Sakuma. Waduh, keren-keren. Itu mereka emang udah berapa tahun umurnya? Sama 1,5, dua-duanya 1,5 tahun. Oke, kalau kucing 1,5 tahun itu masih umur-umur ini nggak sih, remaja-remaja gitu nggak sih? Oh enggak, kalau kucing udah lewat setahun tuh udah adult jatuhnya. Udah adult ya? Udah adult. Kebetulan dua-duanya udah menjadi seorang ibu. Jadi aku nih sudah sebagai nenek ya. Selamat udah menjadi seorang grandma ya untuk cucu-cucu cucu-cucu dari kucing-kucingnya. Nah, Rani, selain kamu tadi sibuk lagi promo-promo film, kamu kan juga bikin konten di YouTube ya, khususnya ya, tentang cover-cover drum kayak gitu. Nah, Ran, sekarang kan bisa dibilang kamu adalah seorang drummer profesional gitu kan. Tapi kalau misalnya flashback gitu kan ke zaman-zaman dulu, dari kapan sih Rani tertarik untuk main drum? Oke, awalnya tuh sebenarnya aku mulai menyadari aku suka main drum itu di umur 11 tahun. Jadi berarti 10 deh. Ketika umur mau ulang tahun ke-11 itu, aku out of nowhere kayak minta dibeliin kado drum sama orang tua aku kan. Terus orang tua aku kaget dong, kayak ini apa nih anak kecil 10 tahun perempuan gitu dibeliin drum gitu kan. Terus pokoknya aku bujuk-bujuk terus juga
di rumah tuh kalau mama papa aku lagi pergi, aku suka nge-set up kayak ember, galon, terus penggorengan, panci tuh aku set up jadi kayak setup drum gitu. Sampai akhirnya orang tua aku notice, wah udah pada penyok-penyok nih. Terus ya udah Berabe nih akhirnya kalau diterusin. benar, ya udah akhirnya kayak ya udah deh, akhirnya ketika umur 11 tahun ulang tahun yang ke-11 itu aku dibeliin drum. Gitu. Keren. Jadi keren. kalau sebenarnya awalnya kenapa drum tuh kayak aku juga bingung sih sampai sekarang karena gak tahu tiba-tiba suka aja gitu dengan drum. Oke, nah itu emang ada sosok yang menginspirasi di keluarga mungkin, atau kamu ngefans sama siapa, atau gimana tuh awal ketertarikan sama drumnya? Kalau di keluarga, sebenarnya keluarga aku tuh bukan keluarga seni ya, bukan keluarga musisi juga. Cuman kakakku sih main instrumen, cuman main-main doang gitu loh. Tapi dia lebih main ke gitar. Oke. Terus kalau yang drum tuh sebenarnya di lingkungan aku tuh pada saat itu tuh nggak ada gitu loh. Tapi kayak ketika misalkan aku nonton performance band di TV atau secara langsung, biasanya kan orang matanya tuh pasti ke vokalis duluan kan, karena Bener. vokalis di depan. Centernya. Nah, kalau aku tuh bener-bener nyari-nyari gitu loh, kayak aku pengen lihat drummernya karena ketika formasi band nih, menurut aku yang paling keren itu drummer, nggak tahu kenapa kayak paling keren banget deh. Jadi makanya kayak, aduh gue mau jadi drummer gitu. Karismanya mungkin ya, walaupun dia di belakang tapi dengan apa ya, dia ngatur tempo, dia bikin flow lagunya tuh jadi oke gitu. Kayaknya emang drummer punya karisma Terus tersendiri ya Ran ya. Kayak energik gitu kan, Oke. Wah gitu deh, pada saat itu sih di mata aku drummer tuh paling keren gitu kalau di formasi band ya. Mantap. Nah, tapi dari kapan sih Rani memulai untuk menyeriusi drum ini secara profesional dan sering cover di YouTube tuh sejak kapan? Kalau mulai serius tuh sebenarnya ketika umur 18 tahun. Jadi memang main drum tuh kan aku jadiin hobi doang tuh dari umur 11 sampai umur 14 lah. Jadi aku latihan sendiri, belajar sendiri, terus ngulik-ngulik sendiri sampai akhirnya di umur 14 itu aku dapat pekerjaan jadi seorang model. Oke. Nah, start dari 14 itu akhirnya drum nih udah mulai jarang dimainin nih, udah jarang latihan karena udah fokus ke modeling kan. Oke. Terus akhirnya sampai umur 18 tahun tuh aku agak mulai ngerasa capek nih di modeling nih. Terus kayaknya bukan passion utama modeling tuh. Passion utamanya tuh masih musik, masih drum. Akhirnya 18 tahun tuh aku memutuskan untuk kayaknya rehat dulu modelingnya, mau coba fokus menjadi pro drummer. Oke. Itu di umur 18 tahun, dan ketika ibaratnya banyak circle terdekat kamu yang tahu juga kan kalau kamu lebih akan concern ke dunia musik daripada mungkin modeling gitu. Nah, gimana respon-respon mereka? Apakah support atau gimana? Thank God-nya sih circle aku, lingkungan aku tuh bener-bener kayak support apapun yang aku lakukan as long as masih positif ya pastinya. Oke. Jadi apalagi orang tua aku tuh sebenarnya nggak pernah maksa gitu loh, kayak Ran jadi ini, Ran ini itu tuh nggak pernah. Jadi kayak bener-bener disupport aja sih apapun yang aku lakukan. Cuman kan memang karena waktu itu aku sih menganggapnya rezekinya masih di modeling nih, yang 14 sampai 18 tahun kan. Oke. Sampai kayak, jadi aku juga nggak mau nyanyiin kesempatan itu, karena pun juga aku kayak part of me tuh memang ada sisi suka, sisi fashionnya, sisi modeling itu ada gitu, ada spotnya di hati aku gitu. Tapi memang ternyata setelah aku sadar di umur 18, memang lebih cinta sama musik dan drum sih. Oke, berarti porsi untuk main musik di soul kamu tuh emang porsinya lebih banyak ya daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Oke. Nah, tapi menurut aku apa yang kamu pilih ini juga bisa dibuktikan prestasinya gitu kan, karena di hasil cover YouTube kamu hasil cover drum kamu di YouTube juga banyak banget orang yang suka. Terbukti dari jumlah viewersnya yang gokil sih. Kalau kita ngelihat jumlahnya tuh bener-bener kacau. Lebih dari 1 juta itu udah ada beberapa banyak video bahkan ya. Rani pernah nge-cover lagunya Paramore yang Still Into You tuh sampai tembus 5 juta views kan.
Terus juga nge-cover lagunya Sunday Best yang Surfaces juga 2,4 juta. Dan juga nge-cover lagunya Maroon 5 yang Payphone. Itu terbanyak sih menurut aku, 12 juta viewers. Nah mungkin buat Sobat 7 yang belum tahu video ketika Rani nge-cover lagunya Maroon 5 yang Payphone, aku punya cuplikan video yang satu ini. Gokil, pakai kacamata hitam juga kan, keren banget nih Sobat 7. Nah, Rani bisa dikasih... Aku mau cerita tahu tentang si Payphone itu tuh. Gimana tuh? Yang belum banyak orang tahu nih sebenarnya. Oke, jadi apa tuh? Si Payphone itu tuh, aku tuh sebenarnya kayak agak malu sih sejujurnya. Kenapa malu? Dengan cover itu. Jadi sebenarnya pada saat syuting Payphone itu, aku tuh mau recording lagu lain yang niatnya ya, yang seriusnya gitu. Recording lagu lain, terus ternyata masih ada spare waktu nih studionya. Terus kayak, iseng deh bikin lagu apa ya. Itu aku bener-bener kayak on the spot, Payphone aja deh. Padahal aku nggak latihan, terus belum pernah ngulik, cuman baru denger beberapa kali doang. Karena aku suka lagunya, jadi kayak udah deh coba aja cover gitu. Makanya kayak itu tuh bercanda, itu tuh cover bercanda. Makanya aku pakai kacamata hitam, terus mainnya juga kayak sebenarnya menurut aku itu ngasal ya aku mainnya ya. Oke. Tapi mungkin jadi karena nggak ada beban kali ya, karena itu video iseng gitu loh. Benar. Ternyata malah yang itu yang meledak, bukan yang diseriusin yang meledak. Gokil. Itu emang bener-bener video iseng, dan ini mungkin bisa jadi sedikit tips mungkin buat Sobat 7 yang kepengen jadi seorang YouTuber dari pengalamannya Rani. Ketika kita terlalu serius, ternyata malah hasilnya... jadi karena mungkin ada beban tersendiri ya Rani. Aja gitu. Karena mungkin ada beban, dan kalau ternyata kita ngerjainnya lebih ikhlas, lebih fun, ternyata mungkin nggak tahu kenapa. Terpancar juga mungkin gitu. Iya, dari aura mungkin ya Ran ya. Oke. Nah Ran, kalau misalnya kamu milih lagu yang akan kamu cover nih di YouTube secara main drumnya gitu kan, itu kamu berdasarkan apa? Request dari audiens kamu kah, atau lagi suka aja, atau gimana tuh? Oke, jadi aku nih sebenarnya di tengah-tengah dari realistis dan juga idealis. Jadi gimana tuh? Aku nggak mau terlalu idealis juga nih, misalnya bener-bener pokoknya lagu yang gue suka aja yang gue cover. Tapi aku realistis juga, kayak aku mau ngikutin masa nih, kayak apa sih yang lagi para penonton suka, apa sih yang para followers atau subscribers aku suka. Jadi aku di tengah-tengah gitu loh. Jadi walaupun misalkan lagi ada lagu yang viral banget tapi aku nggak suka-suka banget, juga nggak akan aku cover gitu. Jadi mesti yang aku suka dan yang memang kayak lumayan dikenal banyak orang juga nih lagunya. Jadi aku di tengah-tengah sih. Oke, siap. Nah, kalau kita ngeliat kolom komentar di setiap postingan video kamu juga ada banyak konten creator lain, atau mungkin YouTuber lain, atau mungkin orang dari luar negeri deh yang juga ikut apresiasi nih atas karya yang kamu punya gitu. Nah, emang kebanyakan dari luar negeri kah, atau gimana tuh analitik viewers kamu di YouTube? Sebenarnya kalau terbanyak masih dari Indonesia, cuman banyak banget juga ternyata dari benua-benua lain gitu loh, kayak dari negara-negara lain pas kita lihat analytics-nya gitu kan. Dan seneng bangetnya adalah ketika video aku tuh bisa nyampe ke sana dan masih growing gitu loh sampai sekarang. Bahkan kayak video aku yang 5 tahun lalu, yang 3 tahun lalu, itu views-nya tuh masih nambah terus sampai sekarang, dan comments-nya juga. Dan kalau kadang-kadang aku suka cek-cek gitu, untuk lately tuh malah banyakan dari orang luar negeri gitu loh yang nontonin dan komentar gitu. Jadi seneng banget aja sih, kayak diapresiasi dari berbagai negara. Oke, nah tapi kamu akan menyangka gak sih Ran sebenarnya kalau ternyata hasil karyamu ini juga banyak orang yang suka bahkan dari luar negeri? Pernah terekspektasi itu gak sih sebelumnya? Kalau ekspektasi tuh enggak ya sebenarnya, kayak awalnya kenapa aku berangkat bikin YouTube pun juga
itu tuh nggak ada niatan gue mau jadi YouTuber, gue mau jadi artis, gue jadi itu tuh sebenarnya nggak ada gitu. Kayak awalnya kenapa aku upload di YouTube tuh gara-gara ketika dulu aku main drum, banyak teman-teman aku tuh pengen lihat. Cuman kan nggak mungkin semua berbondong-bondong datang ke rumah gitu kan. Jadi kayak aku tuh mikir platform apa yang bisa untuk ditonton nih. Jadi awalnya tuh kenapa ngepost video drum tuh supaya teman-teman aku lihat gitu loh. Tapi turns out kayak ternyata yang lihat nggak teman-teman aku doang, ternyata banyak orang yang lihat. Jadi nggak pernah menyangka dan tidak pernah berekspektasi apapun sih sebenarnya. Oke, ternyata diterima banyak orang dengan baik juga ya Ran ya hasil karya kamu. Nah, tapi Alhamdulillah. kalau ngomong-ngomong sebagai seorang musisi sekarang gitu kan, emang cita-cita dari dulu ini jadi musisi atau sebenarnya ada cita-cita lain juga yang Rani kepengen capai? Sebenarnya kalau dari kecil nih, cita-citaku itu cuma 2. Aku mau jadi drummer dan mau jadi pemain bowling profesional, kayak atlet bowling lah. Terus aku bener-bener bersyukur banget sih, maksudnya dua-duanya tuh udah kesampaian sekarang. Jadi kayak achievement goals-nya tuh udah tercapai untuk yang cita-cita masa kecil ya. Jadi memang dari kecil sih. Oke, ini salah satu apa ya mungkin Sobat Tujuh bisa contoh nih cita-cita dari kecil pun bisa kita capai ya Ran ya. Ketika kita apa ya mungkin giat juga, terus juga memperbanyak apa ya referensi-referensi juga dari tokoh-tokoh yang kita suka. Dan anyway, kalau ngomong-ngomong tentang tokoh-tokoh yang Rani suka gitu kan, aku juga sempat nonton YouTube drummernya salah satu drummer luar negeri namanya Troy Wright gitu. Nah, Rani suka sama dia nggak? Atau ada sosok lain yang menginspirasi Rani untuk jadi seorang drummer profesional? Kalau untuk seputar drum tuh, aku dari dulu nggak pernah ganti-ganti. Aku sangat mengidolakan Luke Holland. Luke Holland, oke. Ya, dia YouTuber juga, spesialis untuk drum juga. Jadi aku sangat apa ya? Banyak dapat inspirasi dari dia, terus banyak dapat kayak input permainan drum juga dari dia. Terus yang aku senang tuh adalah kayak dia tuh maksudnya nggak cuma tampang doang gitu ya, kayak tapi skillnya juga luar biasa banget. Terus kayak dia juga mikirin sinematografi dari videonya juga. Jadi maksudnya dia untuk each video tuh sangat detail gitu loh untuk memperhatikan apa kualitasnya. Jadi aku sangat adore dia banget. Dan kita sebagai penonton jadi lebih apa ya? Wah ternyata apa ya hasil karyanya Luke Holland ini bisa apa ya? Kontennya nggak cuma sekedar main drum tapi juga diperhatikan detail-detail terkecil dari konten yang dia bikin gitu ya. Oke. Nah, kalau kamu sendiri bikin konten di YouTube itu idenya murni dari kamu atau sebenarnya kamu punya tim, mungkin tim kreatif atau apalah sebutannya yang ikut support kamu gitu ketika bikin konten? Ya, kalau misalnya untuk drum itu biasanya ya 100% enggak deh, 99,90% tuh aku gitu. Karena itu aku yang mikirin lagunya mau apa, terus kayak untuk isi-isian drumnya juga aku bikin sendiri biasanya. Terus untuk syutingnya biasanya kan pasti tetap dibantu dengan videographer dan sound engineer juga kan. Cuman untuk kayak finalnya itu juga aku pasti edit sendiri. Jadi sebenarnya itu ide sendiri sih. Kecuali misalkan kalau kayak konten aku yang lain nih, kayak misalnya konten traveling, itu kan aku bareng sama sahabat aku tuh, Gloria Jessica. Jadi biasanya kita brainstorming bareng, pengen bikin apa atau konten apa gitu. Terus aku juga ada tim sebenarnya, cuman itu lebih membantu aku ketika untuk bekerja. Jadi ketika aku bekerja sama dengan brand atau dengan apa ya, ya bekerja sama lah gitu. Biasanya tim aku akan membantu di situ. Tapi kalau disuruh pilih salah satu konten favoritnya yang ada di YouTube-nya Rani tuh aku suka banget yang Watermelon Sugar. Wah itu keren sih. Karena apa ya mungkin simple tapi keren aja gitu, enak dilihat dan kayak seru aja ngeliat kalian berdua tuh berkolaborasi kayak gitu Ran. Kayaknya aku salah satu subscriber kamu yang akan terus support
kamu sama Gloria Jessica untuk terus bersahabat ya, karena ini persahabatan yang positif gitu. Terima kasih banyak banget. Oke. Nah, Ran, selain kamu suka untuk nge-cover lagu lewat drum, suka main drum gitu kan, kamu juga salah satu aktris Indonesia yang juga membintangi banyak film-film box office Indonesia. Nah, kalau boleh disuruh pilih nih, dari sekian banyak film yang udah kamu bintangi gitu kan, ada nggak sih film yang menurut kamu paling berkesan? Ngomongin tentang acting nih sekarang nih. Oke. Film paling berkesan ya. Sejauh ini sih masih Love Reborn sih. Oke. Karena Love Reborn tuh bener-bener keluar dari karakter Rani gitu loh, kayak karakternya tuh namanya Rindu. Dia tuh, tapi ya kesamaannya adalah Rani dan Rindu tuh sama-sama drummer sebenarnya. Oke. Cuman si Rindu ini tuh dia tatoan, terus dia galak banget, terus dia kayak hobi banget berantem, hobi banget bermasalah deh pokoknya. Jadi ketika aku memainkan Rindu pun suaraku sampai seret banget sih, karena banyak adegan teriak-teriak dan marah-marah. Dan Rani sebenarnya orangnya tuh nggak kayak gitu ya? Enggak sih, aku nih soft banget orangnya. Oh, gokil, soft banget nih Sobat Uji ya. Dan ngomongin tentang acting udah, terus kalau karir actingnya Rani ini kalau kita flashback itu mulai tahun berapa sih, Ran, ingat nggak? Kalau nggak salah tuh start film pertama aku tuh 2013 deh. 2013 ya? Judulnya Wanita Tetap Wanita. Itu bareng sama sepupu aku, ada Shirin dan Zaskia Sungkar. Ya, jadi itu film pertama aku. Oke. Nah, dari proses syuting film yang mungkin panjang ya, dari semua itu, apa proses yang paling bikin Rani tuh, gue pengen main film lagi nih gara-gara ini gitu. Ada nggak hal-hal yang ngebikin Rani tuh ketagihan untuk main film? Yang bikin ketagihan main film tuh sebenarnya karena kita memainkan karakter yang berbeda gitu loh dari diri kita. Kayak aku juga pernah dapet karakter yang dia lebih soft nih daripada Rani nih. Karakternya. Jadi dari cara ngomong pun aku mesti latihan kayak untuk lebih tone down gitu, lebih chill, lebih soft lah pokoknya. Karena kan karakternya dia begitu beda dengan Rani. Jadi itu yang bikin aku tuh ketagihan gitu loh untuk mempelajari satu karakter baru. Karena kan aku juga kuliahnya tuh performing arts communication ya. Jadi memang dari kuliah udah belajar teater, udah belajar acting, udah belajar tentang dunia seni lah. Jadi aku kayaknya sih akan hunger terus gitu loh dengan rasa-rasa challenge untuk acting. Nah ini mungkin ada pertanyaan template yang sering kita tanyain ke emang yang dia tuh basicnya aktris gitu kan. Pernah nggak sih peran yang kamu peranin dalam film itu kebawa dalam kehidupan nyata, atau mungkin peran itu jadi inspirasi kamu untuk jadi yang lebih baik? Pernah nggak, Ran? Kalau kebawa sih pernah. Kebetulan yang Rindu tadi tuh yang Love Reborn itu tuh. Loh, jadi suka teriak-teriak apa gimana nih? Jadi kayak agak lebih apa ya? Lebih apa ya bahasanya? Berani? Lebih apa? Lebih berani betul, terus juga kayak lebih kayak apa lo gitu. Gimana ya bahasanya? Agak ini ya, suka agak tantangan, nantang orang lain. Oh gimana tuh? Iya. Oke. Ya gitu deh, pokoknya itu sempat kebawa kayak, tapi nggak lama sih kayak, karena kan yang Love Reborn tuh lumayan intens tuh syutingnya, kayak hampir setiap hari selama 2-3 minggu apa hampir sebulan gitu. Jadi bener-bener masuk banget tuh si Rindu, sampai tato-tatonya tuh dibawa tidur gitu loh. Jadi gokil. Ya. Bener-bener masuk ke pori-pori gitu kan, masuk ke DNA sampai diperanin. Oke, keren sih. Karena aku belum pernah nih, Ran, acting jadi orang lain tuh rasanya kayak gimana, jadi makanya aku kepo sama Rani, dan ternyata pernah ya, Ran ya? Untuk peran itu jadi Nah, terus misalnya, Ran, ternyata ada di suatu momen ketika kamu harus milih untuk menjadi seorang drummer atau seorang aktris. Misalnya,
Walaupun mungkin bisa dilakuin dua-duanya secara bersamaan gitu ya. Tapi kalau Rani sendiri Iya. lebih pilih mana sih, Ran? Aku nih sering banget nih dapat pertanyaan kayak gini nih. Lebih pilih jadi drummer atau model, lebih pilih jadi drummer atau aktris. Aktris, heeh. Tapi jawaban aku dari dulu tidak pernah berubah, tidak pernah berganti-ganti. Jawabannya adalah drummer. Karena itu sudah mendarah daging, tuh masuk ke tulang, udah tadi ya seperti si tato-tato itu. Oke. Jadi udah benar-benar emang passion utamanya sih musik dan drum. Jadi pilih drum. Oke. Nah, terakhir nih mungkin ya Ran, ada nggak sih pesan-pesan yang kepengen kamu sampai ini ke Sobat 7 yang lagi nonton sekarang yang mungkin dia punya passion, mungkin nggak cuma dalam drum ya, passion apapun itu yang kepengen dia gali dan kepengen dia maksimalin gitu untuk jadi sosok mungkin yang bisa dibilang sukses kayak Rani sekarang. Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka? Sebenarnya pesan aku tuh mungkin ini terdengar klise, cuman kayak ini beneran yang aku lakukan. Jadi lakukanlah apapun tuh pakai hati gitu loh, dari hati, karena pasti akan nyampe ke orang lain juga ke hati gitu. Jadi lakukan kayak apa yang kamu suka, passion kamu, hobi kamu tuh dengan sungguh-sungguh pakai hati, karena kayak aku tuh punya prinsip kayak gue tuh mau kuliah atau kerja pengen sesuai dengan passion, pengennya ya. Jadi akan gue kejar supaya ketika nanti kuliah atau kerja tuh tidak menjadi beban gitu loh, karena kamu melakukan hal yang kamu sukai, yang kamu cintai, yang kamu hobikan. Jadi pesan aku sih itu sih, kayak lakukan passion kamu sesuai dengan hati kamu. Oke, karena ketika kita ngerjain sesuai dengan passion mungkin akan terasa lebih ringan dan fun ya Ran ya? Betul, tidak beban jadinya. Jadinya kan hasilnya juga maksimal juga ya Ran ya, karena nggak punya beban yang berat. Oke. Nah, terakhir kita pengen kepo, apa sih rencana terdekat yang bakal Rani lakuin dalam waktu dekat ini? Rencana terdekat ini karena kita masih dalam keadaan pandemi gini ya, maksudnya kan sebenarnya angan-angan aku tuh banyak banget ya. Cuman kita mesti tetap lebih concern terhadap kesehatan kan pastinya. Betul. Jadinya paling yang bisa aku kerjakan secara di rumah atau tidak terlalu ketemu banyak orang adalah aku udah punya plan sih untuk bikin beberapa konten di YouTube aku lagi. Drum pastinya ada, terus kayak aku mau bikin beberapa konten bareng sama sahabat aku nih, Gloria Jessica. Oke. Itu ntar kita mau bikin podcast, kita mau bikin kayak video-video bareng lah pokoknya, ntar ditunggu aja. Terus sama masih bekerja sama dengan beberapa brand aja sih, jadi itu plan ke depan. Oke, berarti kalau kita kepengen tahu karya-karya terbaru dari Rani langsung aja ya subscribe dan juga follow sosial medianya Rani yang lain di Instagram mungkin atau juga di YouTube juga ya Rani ya? Betul. Oke, siap. Thank you Rani udah ngeluangin waktunya buat kita kepo-kepoin di Sobat 7 Kepo. Sehat-sehat terus ya Ran ya. Terima kasih Thank you. banyak. Kita tunggu karya-karya terbarunya. Dadah. Stay safe. Nah, itu dia tadi Sobat 7 hasil investigasi kekepoan kita di Sobat 7 Kepo episode ke-35 hari ini. Bareng sama Rani Ramadhani, semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari apa yang Rani lakuin. Nah, sekarang aku mau ngumumin siapa-siapa aja Sobat 7 yang berhasil memenangkan paket body care dari Kaila Natural yang beberapa hari lalu udah berhasil nebak bintang tamu yang akan kita undang di Sobat 7 Kepo hari ini. Selamat buat @ranihanjani03, @30.aquarius, @mudcimud, @husna yunina, dan juga @sapna lutfiana. Selamat buat kelima pemenang. Silahkan kalian bisa kirim nama lengkap, alamat rumah, email, sama nomor handphone yang bisa dihubungi. Langsung aja DM ke Instagramnya official Trans7. Kita tunggu sampai besok siang ya. Kalau sampai besok siang kalian nggak ada kabar, artinya hadiah ini akan kita cut. Oke? Thank you buat Sobat 7 yang udah stay di Sobat 7 Kepo episode hari ini. Kita ketemu lagi di Sobat 7 Kepo episode minggu depan karena kita akan tayang setiap hari Rabu jam 5 sore di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans7 dengan tema dan juga dengan bintang tamu yang nggak kalah menarik. So, kita akan ketemu lagi minggu depan dan sampai jumpa.
Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.